Gabriel Venora Petito atau dikenal dengan nama Gabby Petito. So Gabby ini bertemu dengan Brian Christopher Laundrie. Mereka berdua lalu sepakat untuk pacaran dan memang hubungan mereka ini terbilang match ya. Brian melamar Gabby. Momen ini sempat diekspresikan di Instagram Gabby dengan caption, "Brian asked me to marry him and I say yes." Dan mereka lalu bertunangan. Mereka berdua lalu berencana untuk melakukan traveling bersama dengan konsep lintas alam negara dengan menggunakan Vanhorn milik Gabby. Karena laporan ini diduga adalah kekerasan domestik Florida, bukan warga lokal, akhirnya si penelpon ini sempat diminta untuk karena laporan itulah juga pada saat jam 4.40 sore, polisi lalu merespon laporan itu dan menemui mereka sesuai informasi terakhir yang dilihat si pelapor. Kalau mereka ini berbelok ke arah utara, ternyata nggak jauh dari lokasi kejadian juga. Nah, para polisi ini kan memang tujuannya untuk memeriksa terkait kebenaran laporan kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan para polisi ini memang sengaja memasang body cam di tubuh mereka untuk merekord segala aktivitas saat pemeriksaan yang tengah berlangsung saat itu. Begitu para polisi menemui mereka, perjalanan mereka lalu dihentikan secara paksa tepat di dekat pintu masuk Taman Nasional Arches, dan ternyata pasangan yang dilaporkan ini adalah Gabby Petito dan Brian Laundrie. Gabby saat itu masih menangis dengan mata sembab sambil terengah-engah kayak sesak napas gitu. Nahan emosionalnya yang posisinya saat itu lagi duduk di kursi penumpang. Mereka lalu dipisahkan untuk diwawancarai. Nah, Gabby ini dibawa dan ditenangkan di mobil polisi, sedangkan Brian tetap diminta untuk keluar dari van-nya dan berdiri di belakang van. Singkatnya, mereka ini bertengkar karena masalah pribadi, guys. Jadi si Gabby ini kan sibuk banget tuh sebagai orang selebgram dan blogger. Nah, dari website dan instanya lah mereka menghasilkan uang kan. Dan sejak pagi Gabby memang sibuk tuh ngerjain ini itu di laptopnya. Mungkin karena mencapek juga, stres dengan pekerjaan yang menumpuk, akhirnya emosionalnya tuh lagi nggak stabil. Ditambah lagi mereka kan abis keluar tuh jalan-jalan ke suatu tempat dan ternyata ada kotoran yang terbawa. Mungkin nggak sengaja terkena bagian dari van mereka lah atau apa gitu, entah gimana lah. Yang pastinya saat itu juga memang mereka ini harus bersihin van karena berantakan juga. Pokoknya udah tumpang tindih deh semuanya. Masalah itu sampai berending dengan berdebat, dan posisinya saat itu mereka berdebat sedangkan Brian ini lagi menyetirkan. Mungkin sama-sama udah panas, nggak ada yang mengalah juga dan sama-sama keras. Ada momen dimana Gabby ini mendorong dengan Brian, tapi Brian ini berusaha untuk tetap mengemudi dengan stabil, takutnya nabrak atau apa gitu. Kesal, emosinya juga kepancing dari yang awalnya hanya debat, udah mulai tuh ya merasa kayak marah. Akhirnya Brian ini nyetop van-nya, terus turun dari van, tapi tetap masih diikutin Gabby sambil celoteh lah. Kan tahu kalau cewek gimana kalau lagi kesal atau berdebat. Nah, ini mereka masih berdebat dalam marah ya. Nah, sampai dimana Brian ini melepas kontrol, nggak bisa nahan diri lagi, dia langsung menampar Gabby. Itu nggak tahu ya spontan atau gimana, intinya gitu. Terus mereka sampai kejar-kejaran di trotoar, naik turun gitu karena Brian ini mungkin udah merasa capek dan ya berantem. Mereka juga udah nggak wajar nih, udah mulai main fisik dan emosinya juga nggak bisa dikontrol lagi. Well, ditambah lagi mungkin karena efek dari bepergian yang hanya berdua selama 4-5 minggu. So akhirnya Brian ini mulai sadar dan berusaha untuk mengontrol dirinya, menahan emosinya. Apalagi Gabby ini juga kembali telah meninju lengannya
dia berniat untuk menenangkan diri gitu. Jadi emang tujuannya keluar dari van itu untuk meredakan emosi sebenarnya, biar tenang. Brian juga sebenarnya sempat menyuruh Gabby ini untuk jalan-jalan aja dulu keluar sendirian, ya me time gitulah, agar mereka juga bisa relax. Tapi karena Gabby ini udah terlanjur takut, cemas, dan ya overthinking lah, salah paham gitu, apalagi melihat tunangannya itu bawa HP. Dan Gabby juga bingung, nggak tahu harus ngelakuin apa. Akhirnya dia salah paham sama Brian dan mikir negative thinking. Gabby lalu berpikir Brian ini akan tinggalin dia sendirian di sana dan nggak akan kembali lagi. Jadi agar tunangannya ini teralihkan dan sadar biar nggak pergi, Gabby lalu menampar Brian biar nggak ditinggalin sendirian. Pokoknya nggak mau dipisahin lah. Sampai akhirnya Brian ini sempat menarik wajah Gabby kayak gitu. Sebenarnya katanya juga di tenggorokan sih, tapi sampai di tangan begini, terus didorong ke belakang sampai ditekan di van. Lalu mereka masuk ke dalam. Kemudian mereka masuk ke dalam van, ke kursi pengemudi dan penumpang. Setelah itu mereka pergi dari lokasi itu. Gabby sempat ngomong sih sama Brian kalau kenapa dia harus jahat itu, sambil nangis lah tuh. Nah, pengakuan ini tuh telah dikonfirmasi oleh mereka berdua saat mereka diwawancarai secara terpisah. Brian juga bahkan meminta maaf atas kejadian itu, menyesal dan mengaku kalau dia sebenarnya sangat mencintai Gabby. Sumpah guys, sebenarnya kalau kalian nonton sampai habis rekaman body camnya pas di wawancara ini, kalian pasti bisa melihat kalau sebenarnya mereka ini saling mencintai gitu. Apalagi sebelum mereka ini tuh dipisahkan karena Brian akan dibawa ke motel kan saat itu. Dan sempat titip pesan di petugas kepolisiannya tuh untuk beritahu kalau aku tuh mencintainya, gak sabar ketemu besoknya, dan jangan lupa HP. Sampai sempat bilang untuk memberitahu dia juga kalau aku tuh gak bermaksud menyakitinya saat menamparnya. Pas lihat ini tuh kok aku filmnya ya sweet gitu. Aku nggak tahu ya karakter keduanya ini gimana dan relationship stylenya mereka ini gimana, atau ada di antara mereka yang jago manipulatif atau playing victim atau nggak tahu lah. Really I don't know. Aku nggak bisa judge juga, tapi terlepas dari itu semua mungkin emosional mereka juga belum stabil dan ya belum signifikan, namanya juga masih usia muda, jadi egonya tuh lebih high gitu, masih swing ketimbang mature-nya, jadi masih childish. Well, petugas ini juga sempat menanyakan perihal tanda goresan luka cakaran yang ada di punggung tangan, di lengan, leher, tengkuk, belakang telinga, dan sekitar wajah Brian, hingga polisi sempat mendokumentasikan by foto juga untuk jaga-jaga diperlukan. Tapi Brian ini juga sempat senyum aja responnya dan it's okay, nggak permasalahkan. Kan udah dibilangin tadi kan, kita nggak bisa tahu juga privasi untuk relationship style-nya. Jadi ya udahlah. Toh adiknya Brian ini, si Casey, juga sempat mengonfirmasi pas sudah nonton video body cam itu begitu dirilis di publik. Hanya bilang, itu khasnya mereka lah kalau berantem. Ya pasti salah satu di antara mereka berusaha untuk menjauh agar ya me time aja, cari waktu untuk nenangin diri. So be smart people aja lah ya. Aku juga di sini nggak berada di kubu manapun, just to sharing doang for information dan coba menganalisa secara luas aja. Jadi kita nggak berpikirnya nggak picik. So karena pengakuan itu juga mereka juga terlihat saling mencintai dan memang Gabby ini juga nggak ada niat untuk memberikan kekerasan, tapi hanya karena terbawa emosi dan suasana. Akhirnya sore itu juga salah satu petugas lalu menelpon beberapa rekannya untuk mengurus penginapan Brian agar Brian ini bisa menginap di tempat lain, terpisah sementara dulu sama Gabby. Dan mereka juga saling nenangin diri, quality time dengan diri sendiri juga, sekalian mandi dan segala macam lah, healing self juga kan sekalian. Jadi sebenarnya tujuan para kepolisian ini emang ingin memisahkan mereka dulu dalam semalam. Pokoknya nggak ada akses sama sekali guys, seperti nggak kenal sama sekali. Nggak boleh call-callan, apalagi sampai chat for say nice dream or good night, say hi aja nggak boleh. Pas mereka dipisah saat Gabby move di van dan Brian dibawa ke motel, nggak ada istilah lamba-lambayan atau hak perpisahan, no. Jadi nggak boleh pokoknya, dan nggak boleh ketemu atau coba ketemu sebelum pihak kepolisian sendiri yang mempertemukan mereka besoknya. Kenapa harus seperti itu? Karena setelah para polisi diskusi untuk pengambilan keputusan, mereka memutuskan kalau insiden itu bukan kekerasan domestik dalam rumah tangga,
tapi hanya sebagai gangguan mental atau istirahat kesehatan emosional yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi yang tadinya status Gaby ini adalah dugaan tersangka dan Brian adalah korbannya, akhirnya mereka sepakat untuk mengubah dan hanya diberi kebijakan aja tanpa pembayaran denda gitu. Jadi nggak ada yang namanya dipenjarakan atau bayar denda ya, seperti sesuai aturan di sana biasanya. Well, pada tanggal itu juga 12 Agustus 2021, Brian lalu diantar oleh salah satu polisi ke Bowen Motel di Moab untuk penginapan Brian, dan lokasi ini sengaja disembunyikan ke Gaby. Ya, takutnya nanti mereka bakal ketemu diam-diam. Sedangkan Gaby ini tetap stay di dalam van. Gaby juga sempat direkomendasikan tempat-tempat murah agar dia bisa quality time juga dengan dirinya sendiri. Nah, tanggal 13 Agustus, Brian ini sempat memposting di akun Instagram miliknya, tapi ini adalah post terakhir. Di tanggal 17 sampai 23 Agustus, Brian ini sempat membantu ayahnya dan mengambil penerbangan di Salt Lake City ke Florida untuk membantu barang-barang unit penyimpanan ayahnya, dan sempat ketemu juga dengan Casey selama Gaby tinggal sendirian di Fairfield Inn dan Suite Salt Lake City, Utah. Casey juga sempat FaceTime call dengan Gaby saat itu. Tanggal 19 Agustus, blog dan vlog fan live diupload di Instagram Gaby tanpa lokasi seperti tag biasanya, dan tag caption juga terlihat seperti milik Brian yang biasanya dipakai Instagram miliknya, Brian ini. Dan tanggal 21 Agustus, ayahnya Gaby, Joseph Petito, sempat memesan pizza untuk Gaby melalui aplikasi Uber Eats setelah FaceTime call dengan ayahnya. Tanggal 23 Agustus, Brian ini mengambil penerbangan untuk kembali ke Salt Lake City untuk menemui Gaby dan kembali melanjutkan perjalanan fun life mereka sesuai planning. Tanggal 24 Agustus, mereka berdua ini check out hotel di Salt Lake City. Ini juga telah dikonfirmasi oleh staf hotel. Jadi mereka meninggalkan Utah ke Grand Teton. Gaby juga sempat mengabari ibunya saat itu kalau mereka bepergian dari Salt Lake City ke Taman Nasional Yellowstone. Nah, tanggal 25 Agustus, mereka ini terlihat di The Monarch Ogden, Utah. Gaby sempat posting foto terakhirnya ini di Insta, tapi nggak seperti biasanya dia tag lokasi. Dia nggak tag lokasi guys, dan hanya menuliskan caption Happy Halloween. Dan tidak hanya itu, Gaby juga masih FaceTime call dengan ibunya saat itu yang mengabari kalau mereka berdua ini telah tiba di Taman Nasional Grand Teton di barat laut Wyoming. Dan FaceTime call ini adalah FaceTime terakhir Gaby berbicara pada ibunya. Nah, jam 5 sore, van mereka ini terlihat terparkir di Jenny Lake, Delta, Wyoming, dan di antara tanggal 25 dan 26 Agustus, mereka ini berbicara dengan pemilik Rusty Crow di Victor, Utah. Selama 20 menit mereka mengaku sebagai tunangan, dan pria pemilik Rustic itu sempat mengucapkan selamat kepada mereka. Akun Insta Gaby juga menyukai dua postingan teman-temannya, dan tepat jam 8:10 malam, seorang tiktokers bernama Jessica Scott sempat melewati van mereka. Dia hanya melihat Brian di kursi pengemudi, tepatnya di Spirit Creek di hutan nasional Bridgerton, Wyoming. Nah, besoknya saat mereka berbalik, Jessica ini masih melihat van itu. Bedanya saat itu ditinggalin di sisi jalan guys. Jessica sempat melapor ke FBI kalau ada aktivitas mencurigakan yang terlihat aneh di dekat lokasi kemarin yang dilihat. Dan saksi lain TV Chief Hunter Lee yang juga menyatakan menduga mengobrol dengan Brian di Bullwing Les Salon and Eatery di Canyon Yellowstone Barat di bar sekitar jam 10 malam. Brian saat itu membawa ransel. Di tanggal 27 Agustus, Gaby dan sahabatnya ini sempat chattingan via Snapchat kalau dia menuju Yellowstone. Lalu di jam 1 siang, Nina Angelo dan pacarnya Matt melihat Gaby dan Brian bersama di Mary Picklett's dan di sebuah restoran Tex-Mex di Jackson Hole, Wyoming. Brian terlihat bertengkar dengan manajer, pelayan, dan pemiliknya, dan mereka terlihat agresif. Lalu melihat Gaby kembali ke resto, menangis, dan pihak restoran juga sudah konfirmasi kalau memang mereka ini waktu itu berada di restoran saat itu. Well, SMS juga dikirim ke ibunya Gaby yang berasal dari ponsel milik Gaby yang bilang, "Bisakah Anda membantu Stan? Saya terus menerima panggilan suara dan panggilan gak terjawab." Nah, si ibunya ini bingung, curiga dong dia karena si Gaby ini gak pernah panggil kakeknya ini dengan nama depannya.
Jadi ibunya ini langsung cemas dong, overthinking. Nah, masih di lokasi yang sama, salah satu travel blogger sekaligus YouTuber sedang nge-trip dari Florida juga sempat melewati tempat itu ketika mereka berkendara melalui Bridger-Teton National Forest di Wyoming melalui rekaman dari dashcam mobil mereka, lalu mempostingnya di channelnya yang bernama Red, White, and Bethune. Jen dan Kyle Bethune melihat van putih milik Gabby yang sedang terparkir di jalan tanah dekat Spit Creek, area perkemahan gitu. Mereka melewati van itu sekitar jam 6 sore. Nah, awalnya mereka tuh tertarik dengan plat Florida dan berniat ingin berhenti dan menyapa sebenarnya. Toh sama-sama dari Florida juga kan, tapi karena van-nya ini terlihat gelap seperti nggak ada orang di sana, jadi mereka memutuskan untuk terus jalan aja. Tapi pas malamnya mereka balik, van-nya ini ternyata masih ada guys. Tanggal 29 Agustus, Miranda Baker dan juga pacarnya memberi tumpangan mobil pada Brian di daerah Culture Bay Village saat Brian ini sendirian dan meminta nebeng, kira-kira jam setengah 6 sore saat itu. Tapi saat Brian tahu mereka berdua akan pergi di Jackson Hole, bukan Jackson, dia panik dan meminta agar kendaraan berhenti dan turun dari mobil pada jam 6:09 malam di dekat Jackson Lake Dam di Grand Teton National Park, kurang dari 30 menit setelah dijemput. Miranda merasa sempat aneh juga saat Brian menawarkan pada mereka uang sebanyak $200 karena telah memberinya tumpangan sejauh 10 mil. Miranda juga merasa pas lihat Brian ini saat itu pakaiannya lengkap dengan ranselnya dan tidak terlihat kotor sama sekali atau bau lah atau dekil untuk ukuran orang yang mengaku telah berkemah selama beberapa hari guys. Dan Brian juga sempat cerita kalau dia berkemah tanpa tunangannya. Dan dia juga mengaku untuk kebutuhan sosmednya karena bekerja dari situ juga dan menggunakan van mereka. Well, momen ini tuh sempat dipublik ke TikTok milik Miranda setelah dia dan pacarnya tahu tentang kasus ini dan mengonfirmasi pada pihak berwenang. Nah, secara kebetulan Norma Jean Jelovich juga melihat video Miranda di TikTok dan sadar kalau kok momennya sama ya. Aku pernah ketemu cowok ini dan bantu dia. Cuma beda timing 40 menitan doang. Yap. Si Norma ini mengaku di tanggal yang sama 29 Agustus kira-kira jam setengah 7 malam lah, Norma telah menghadiri misa di Chapel District Church yang letaknya di Taman Nasional Grand Teton saat itu. Dan secara kebetulan juga dia melewati Jackson Lake Dam, momen dimana si Miranda ini mengaku kalau di lokasi itu mereka menurunkan Brian. Nah, pas dihampiri sama Norma, Brian ini minta numpang di Spit Creek. Akhirnya nebeng lah dia tuh. Sepanjang perjalanan selama 20 menitan itu, Brian ini bercerita kalau dia sudah bertunangan dan berkemah di dekat Snake River. Pokoknya semuanya dia curhatin lah, sampai hewan-hewan apa aja yang dilihat saat berkemah. Kalau dilihat-lihat ya, si Brian ini sepertinya tipe-tipe orang yang mudah beradaptasi dan menarik di sekitarnya. Karena kalau nonton full videonya yang bodycam kepolisian, yang momennya si Brian ini diantar ke motel oleh salah satu petugas saat itu, mereka juga cukup ngobrol banyak, ngobrol akrab dengan si petugas ini guys, kayak teman lama gitu. Brian tuh pintar banget mencairkan suasana gitu, apalagi pas ngobrol dengan orang-orang baru. Oke, lanjut. Brian juga sempat nanya soal uang bensin ke mereka, tapi ditolak sama si Norma ini. Tapi pas hampir nyampe, begitu mobil tiba di pintu masuk area perkemahan di sungai, Brian ini menyuruhnya untuk diturunkan di depan gerbang aja. Tapi Norma ini coba menawarkan untuk diantar sampai ke dalam aja. Hitung-hitung terlanjur ngantar lah ya. Terus kalian juga kan, daripada si Brian ini capek-capek jalan. Nah, anehnya pas Norma ini memberitahu niatnya mau nganterin sampai ke dalam, Brian spontan coba keluar dari mobil guys. Padahal mobilnya saat itu masih jalan loh, masih bergerak. Karena suasananya juga udah canggung, Brian juga udah gelisah. Well, Norma akhirnya bercandain dia aja, teasing gitu, cairin suasana. Intinya Norma ini ngomong kalau ada yang coba buat tunangannya terkesan nih dengan memperlihatkan kalau sedang mendaki dan nggak numpang. Tapi ekspektasinya Norma ini salah. Ternyata tanggapan Brian ya hanya meresponnya dengan defensif gitu. Sikapnya berubah dingin tiba-tiba dan bersikeras untuk keluar dari mobil. Padahal jarak dari gerbang ke van-nya mereka itu lumayan cukup jauh sih, beberapa mil. Dan di tanggal ini juga seharusnya Gabby bertemu dengan temannya karena mereka telah janjian di Yellowstone. Tapi nggak pernah datang si Gabby-nya ini guys.
Well, tanggal 31 Agustus, pesan singkat yang berasal dari ponsel Gabby yang dikirimkan untuk ibunya menginfokan kalau tidak ada layanan Yosemite, alias nggak ada jaringan di daerah itu. Dan pesan ini ternyata pesan terakhir dari Gabby, walaupun ibunya nggak yakin sih kalau anaknya itu yang mengirimkannya sebenarnya. Tanggal 1 September, Brian kembali ke orang tuanya di North Point, Florida dengan van putih milik Gabby. Kendaraan terdeteksi pada jam 10.26 pagi oleh pembaca plat otomatis karena saat itu memasuki batas utara kota pelabuhan. Dan kepulangannya ini tanpa Gabby. Tapi anehnya Brian ini muncul dengan orang tuanya di Mustang saat ke rumah Casey, adik perempuannya, secara tiba-tiba karena ibunya Gabby ini mulai cemas dong ya. Ditelepon juga nggak nyambung-nyambung. Akhirnya si ibunya ini menelpon si Brian, tapi si Brian ini juga nggak mau jawab sama sekali guys, malah nggak aktif teleponnya. Akhirnya beralih menelpon ke keluarganya Brian ini, tapi hasilnya sama aja, mereka nggak ada yang mau jawab telepon, bahkan SMS. Ibunya lalu ke rumah Brian untuk mengecek sendiri, dan ibunya ini masih berusaha untuk positive thinking loh, kalau mungkin aja mereka lagi kecapean abis road trip gitu atau apa gitu. Tapi begitu dia tiba di sana, ternyata van-nya udah ada, artinya sudah pulang dong ya. Tapi sayangnya kelegaan ibunya ini nggak terjawab karena ibunya ini nggak melihat Gabby sama sekali. Pas nanya juga ke Brian dan keluarganya Brian, mereka malah nggak merespon sama sekali. Ibunya juga sebenarnya sempat nanya sih ke mereka, kenapa nggak dikasih tahu, kenapa nggak sama Gabby malah sendiri. Tapi ya tahu kan kalau ibu-ibu kalau udah cemas pasti tumpang tindih, pertanyaannya di kepala kan belum lagi cemas karena nggak tahu kabar sama sekali. Bisa dibayangin kondisi emaknya Gabby saat itu. Dan kalian tahu jawabannya apa? No comment. Bahkan malah direkomendasikan buat bicara sama pengacara aja. Gimana nggak shock tuh ibu-ibu dan bingung. Akhirnya ibunya Gabby pun pulang dan memilih untuk coba terus hubungin anaknya aja. Ya walaupun nggak pernah nyambung sih. Tanggal 14 September, Brian ganti ponsel dan beli ponsel yang baru. Tanggal 6 sampai 9 September, Brian dan sekeluarganya ini pergi berkemah di perkemahan Fort DeSoto Park di Pinellas County, Florida. Casey juga sempat ikut waktu itu bergabung di sana dari jam 2 sore sampai jam 8 malam bersama orang baru. Tanggal 10 September, Brian masih terlihat di rumahnya, tapi itu terakhir kalinya guys. Tanggal 11 September, ibu Gabby mengajukan laporan hilang juga tentang Gabby setelah tidak terdengar kabar anaknya sejak akhir Agustus, dan ini dilakukannya setelah keluarga Gabby memberitahu Brian melalui SMS kalau keluarga mereka akan melapor ke polisi atas kehilangannya ini. Well, pencarian pun dimulai dan di jam 6:55 sore, Casey dihubungi oleh pihak berwenang dan bekerja sama. Dan saat keluarga Laundrie ini dihubungi, hanya langsung meminta untuk berbicara pengacara mereka saja. Tanggal 13 September, pernyataan resmi pertama dari keluarga Brian Laundrie tentang diminta tetap diam oleh pengacara mereka dan mengarahkannya ke pengacaranya untuk membicarakan kasus ini. Tanggal 14 September, keluarga Brian dan pengacara mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Brian telah mengambil seseorang pengacara dan tidak akan berbicara dengan penegak hukum. Brian juga pamit pada orang tuanya kalau dia akan mendaki di Carlton Reserve terdekat yang tidak terlihat lagi sejak saat itu. Mobil juga sempat dilaporkan oleh polisi karena ditinggalkan tanpa penghuni saat itu di Carlton Reserve, Sarasota County pada jam 2:42 siang. Polisi akhirnya meninggalkan note di kaca depan mobil Brian untuk memindahkan mobilnya saat keluarga Brian ini menemukannya besoknya. Dan pada hari Rabu yang sedang terparkir saat itu. Tapi keluarganya meninggalkan kendaraan itu agar tetap di sana sampai pagi karena berharap kali aja Brian akan kembali untuk itu gitu. Polisi lalu datang ke rumah Brian untuk menyita van Ford milik Gabby yang berada di sana untuk membantu penyelidikan dan bukti tambahan. Dan teknisi TKP menunjukkan hard drive eksternal digital lalu diperiksa sebagai bagian dari surat perintah penggeledahan. Tanggal 15 September, Brian ditetapkan menjadi person of interest. Jadi maksudnya di sini dia adalah orang yang satu-satunya berkepentingan dan bertanggung jawab atas kasus ini.